Pelatih GS Caltex Lee Yang Taek secara mengejutkan menyindir Ko Hee-jin yang mungkin kita semua tak pernah kepikiran. Usai laga panas antara Red Spark versus GS Caltex, pelatih yang dikenal dengan analisis tajamnya tersebut mengungkapkan jika Red Spark musim ini tak semenakutkan musim lalu. Meskipun saat ini Red Spark merekrut pemain asal Italia Elisa Zanet, namun pelatih berpengalaman tersebut mengaku lebih takut melawan Megawati karena strategi tajamnya musim lalu sering sekali dipatahkan oleh Mega karena permainannya yang sulit sekali ditebak. Dan dia juga menyoroti ada sesuatu dalam diri Mega yang tak dimiliki pemain lain. Dan dia juga menyayangkan kenapa Ko Hee-jin gagal mempertahankan Mega. Lantas apa kelebihan yang dimiliki Megawati sampai seorang pelatih lawan memujinya? Penasaran? Berikut ulasan selengkapnya. Suasana panas tersisa seusai laga sengit antara GS Caltex dan Red Sparks di Daejeon Chungmu Gymnasium. Tak hanya karena permainan di lapangan, namun juga karena pernyataan mengejutkan pelatih GS Caltex Lee Yang Taek yang menyindir keputusan Ko Hee-jin dalam merekrut pemain asing musim ini. Dalam wawancara pasca pertandingan, Lee Yang Taek menyinggung secara halus namun tajam tentang kebijakan transfer Red Sparks yang dianggap keliru sejak kepergian Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang musim lalu menjadi motor utama tim tersebut. Saya tidak ingin terlalu mengomentari tim lain, tapi kehilangan pemain seperti Megawati tentu bukan hal kecil. Dia bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga punya jiwa pemimpin dan semangat yang menular ke seluruh tim, ujar Lee dengan nada diplomatis namun syarat makna. Musim ini, Red Sparks mendatangkan 2 pemain asing baru, yakni Elisa Zanet asal Italia dan Wipawi Sritong asal Thailand. Sayangnya, Wipawi harus menepi akibat cedera, membuat Red Sparks bergantung penuh pada performa Zanet yang tampil sendirian di lini serang. Meski memuji kontribusi sang oposit asal Italia, Lee Yang Taek tetap menilai ada perbedaan mendasar antara Zanet dan Megawati. Zanet adalah pemain yang sangat teknikal dan punya daya juang tinggi. Tapi Megawati punya sesuatu yang lebih, karisma dan pengaruh emosional di ruang ganti. Itu hal yang tidak bisa diajarkan. Lanjut Lee. Sejak ditinggalkan Megawati, performa Red Sparks memang belum stabil. Tim asuhan Ko Hee-jin tersebut kerap kesulitan menjaga konsistensi permainan. Terutama ketika menghadapi tim-tim besar seperti GS Caltex dan Haeunkook Pink Spider. Kadang, memilih pemain bukan hanya soal siapa yang paling kuat memukul bola, tapi siapa yang bisa mengangkat seluruh tim saat mereka jatuh. Ujarnya sebelum meninggalkan area wawancara. Belum memainkan Megawati Hangestri walau sudah memberikan debut kepada calon tandemnya, Manisa BBSK kalah dari Karşıyaka SK secara dramatis dalam lanjutan Liga Voli Turki 2. Pertandingan Manisa BBSK versus Karşıyaka SK merupakan agenda pekan keempat kompetisi Liga Voli Turki 2 yang bernama Kadınlar 1 Ligi 2025 sampai 2026 digelar hari Senin, 21 Oktober 2025 malam. Waktu Indonesia Barat, tim baru Megawati Hangestri itu takluk dengan skor 3-1 atas sang pemuncak klasemen sementara Kadınlar 1 Ligi. Manisa sempat mencuri set kedua via kemenangan 22 lawan 25 setelah kehilangan set pertama 25 lawan 16, namun akhirnya kalah dalam 2 set terakhir 25 lawan 25-11 dan 25-23. Bukan Megawati, Manisa lebih dahulu memberikan debut bagi Dariana Santana selaku pemain baru rekrutan dari Puerto Rico. Dariana mengemban peran outside hitter yang membuatnya diprediksi akan diplot selaku tandem dari pevoli putri asal Jember tersebut sebagai oposit. Dalam pertandingan kontra Karşıyaka SK, Dariana Santana secara individu tampil bagus, tetapi belum terlihat chemistry-nya dengan rekan-rekan satu timnya. Sementara itu Karşıyaka yang memiliki 2 pevoli asing kelas dunia seperti Iveta Stanchulova asal Bulgaria sampai Anastasia Liashko middle blocker berpaspor Rusia jauh lebih baik. Walau kalah di set kedua,
Armada Yeshat Yazuji Oulat di 2 set pamungkas mengunci kemenangan berkat setter Selen Naskiran, speaker Stanchulova serta sang oposit Defne Basiolcu sebagai motor serangan. Middle blocker Karsiaka juga menampilkan performa yang disiplin untuk meredam serangan dari offside Dennis Emreli serta outside hitter Tanja Grosser. Seusai pertandingan, Yeshat pelatih Karsiaka SK menyebut Manisa BBSK sudah berjuang semaksimal mungkin. Namun ia menilai absennya Megawati membuat perbedaan yang mana tempo mereka berubah dari tajam jadi lebih berhati-hati. Penilaian Yeshat selaras dengan Manisa yang belum diperkuat oleh pemain berjuluk Megatron itu kesulitan melancarkan serangan terhadap Naskiran di KK sepanjang laga. Saat ini belum diketahui kapan Megawati Hangestri akan kembali ke Turki untuk melakoni partai debutnya bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Megawati sebelumnya sempat pulang kampung ke Indonesia dalam rangka memperkuat Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2025, kemudian dijadwalkan ikut pemusatan latihan Timnas Voli Indonesia untuk SEA Games 2025 pada Desember 2025. Di sisi lain, klub Megawati, Manisa BBSK mengalami kekalahan perdana usai tumbang di kandang pemuncak Kadinlar 1 Ligi musim 2025-2026 Karsiaka Selasa 21 Oktober 2025 malam waktu Turki atau pukul 23.00 WIB. Dalam laga yang berlangsung seru itu, Karsiaka menekuk anak-anak asuh pelatih Gorkem Kazan dengan skor 3-1, 25-16-16, 22-25, 25-11, 25-23. Diperkuat duo asingnya, Iveta Stanchulova asal Bulgaria dan Anastasia Liasko dari Rusia, dominasi Karsiaka tak bisa disaingi oleh Manisa BBSK. Walau sempat merebut set kedua, namun Manisa BBSK yang belum diperkuat Megawati asal Indonesia harus mengakui keunggulan Karsiaka pada pekan keempat Liga Voli Turki kasta kedua ini. Kekalahan dalam 4 set itu membuat tim baru Megawati Hangestri ini harus turun ke papan bawah klasmen Kadinlar 1 Ligi. Kini Manisa BBSK bertengger di posisi 10 grup A Kadinlar 1 Ligi dengan raihan 2 poin dari 1 kali menang dan 1 kali kalah 2 pertandingan. Sedangkan Karsiaka makin kokoh di puncak klasemen dengan raihan sempurna 12 poin hasil dari 4 kali menang, 4 pertandingan. Kenapa Manisa BBSK baru melakoni 2 laga, sementara Karsiaka sudah menyelesaikan 4 laga? Hal itu disebabkan laga Manisa BBSK kontra İzmirspor di pekan pertama dan Edremit di pekan ketiga harus dibatalkan. Pasalnya, baik İzmirspor maupun Edremit mundur jelang di Kadinlar 1 Ligi 2025 sampai 2026 bergulir. Mengawali set pertama, pelatih Manisa BBSK, Gorkem Kazan, berharap kemenangan cepat diraih anak-anak asuhnya. Karenanya, dia menurunkan outside hitter debutan asal Puerto Rico, Dariana Hollingsworth Santana untuk mendobrak pertahanan Karsiaka. Namun rencana tak seusai dengan fakta di lapangan.